Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Para pemirsa, pada kesempatan hari ini kita akan menulis parafrase dalam bahasa Jawa dan rekam bahasa Ngoko. Mari kita mulai. Jadi sebetulnya ada cara yang mudah di dalam menulis parafrase atau bahasa dalam bahasa Jawa namanya ganjaran atau jarwan. Nah, kita nanti akan menggunakan rakam bahasa Ko, karena rakam bahasa Ko merupakan rakam baku bahasa Jawa. Baik, pemirsa, di dalam menulis parafrase itu kita perlu memperhatikan yang pertama adalah bahasa, termasuk di dalamnya adalah rakam bahasa Jawa. Jadi di dalam bahasa Jawa kan ada bahasa Ngoko dan juga ada bahasa Kromo. Nah, kita nanti akan menggunakan bahasa Ngoko karena itu bahasa resmi bahasa Jawa. Yang kedua, kita nanti memperhatikan tentang pilihan kata atau diksi. Kemudian yang ketiga, kita perhatikan teks atau naskah. Kemudian yang tidak kalah penting adalah isi atau kontennya. Yang kelima, ejaan atau tata tulis. Yang keenam, layout atau penataan. Dan yang ketujuh yaitu kreatif, inovatif, menghindari copy paste. Demikian kita bahas. Jadi yang pertama, bahasa yang kita gunakan adalah bahasa Ngoko, di mana bahasa Ngoko merupakan bahasa pengantar ilmu pengetahuan untuk bahasa, seni maupun budaya Jawa. Nah, bahasa itu semua kata-katanya Ngoko, terlebih kepada basa Ngoko. Yang kedua yaitu diksi atau pilihan kata. Diksi atau pilihan kata merupakan hal yang amat penting di dalam membuat parafrase maupun ganjaran dari tembang jadi karya sastra bebas. Ambil contoh dari serat Widyatama Pupuh Pucung yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Di sana ada kata-kata seperti ini: teguh ambudidaya menaklukkan angkara. Teguh itu bisa diartikan kuat atau sentosa. Kemudian budidaya itu dari kata budidaya yang berarti usaha atau ikhtiar. Sedangkan menaklukkan berarti mengalahkan. Sedangkan angkara yaitu berbuat kerusakan. Itu tadi baru ganjaran, ya. Kalau dijadikan parafrase maka akan kita ambil intisarinya, ya. Jadi teguh berusaha menaklukkan angkara, atau teguh berusaha menghilangkan dari perbuatan kerusakan. Selanjutnya dalam serat Widyatama Pupuh Pucung itu ada kata-kata seperti ini: sengsem reh ngasamun. Ini kalau kita terjemahkan dalam bahasa Jawa sekarang, bahasa Jawa baru, sengsem itu ya seneng, supo, ya. Reh berarti sareh, menguasani, memper, mendaleni. Di sini yang dimaksudkan adalah memper atau mendaleni hawa nafsu. Ngasamun, ya, ngasamun dari kata ingsamun, ora katon, ora ketorong. Maka sengsem reh ngasamun ini apabila kita
ringkasannya adalah senang memaafkan orang lain. Jadi semreh ngasamon ini bisa diartikan senang memaafkan orang lain, atau sudah memiliki jiwa senang untuk memaafkan orang lain. Kemudian di sana juga ada kata-kata seperti ini, ngaksomo sesamaning bangsa sisip. Kalau kita terjemahkan, ngaksomo itu dalam bahasa Jawa Baru ngapro, menehi pangapura, sasomo pepadane wong kita tomat. Bangsa sisip, bangsa itu juga berarti wong atau manungso. Sisip luput atau kesalahan. Jadi kalau ini dibuat ringkasannya, intinya sesuai dengan harapan kita bisa membuat parafrase, ngaksomo sesama bangsa sisip, artinya orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Wong kang gelem ngapro marang kalau kita yang liyan. Nah, kira-kira seperti itu. Baik, pemirsa, yang tidak kalah penting adalah kata-kata dalam bahasa Jawa. Ketika kita membuat ganjaran maupun parafrase, apabila masih ada kata-kata Jawa, maka yang dipakai adalah kata-kata Jawa. Sekaligus kita memelihara kelangsungan kesinambungan hidup bahasa Jawa itu sendiri. Demikian pemirsa, kita lanjutkan yang berikutnya, nomor 3, yaitu tentang bentuk atau struktur naskah. Sudah kita kenal bahwa teks karangan bebas dalam bentuk ganjaran, parafrase, jarwan itu ditulis dalam bentuk alinea atau paragraf seperti ini. Berikutnya masih naskah, ada kalimat inti dan kalimat atau kalimat keterangan. Ini khususnya untuk parafrase. Ya. Jadi di dalam parafrase bisa kita cari kalimat intinya mana. Nah, sebetulnya parafrase itu lebih ringkas dibandingkan dengan ganjaran, sehingga di sini diperlukan kearifan kita di dalam mencari kalimat intinya maupun kalimat keterangannya. Berikut untuk teks paragraf atau alinea itu merupakan satu kesatuan ide, gagasan atau isi. Jadi dalam sebuah paragraf atau alinea itu ya, satu gagasan atau satu ide atau satu makna. Baik, kita lanjutkan yang keempat, isi atau konten. Di dalam menulis parafrase ganjaran ini yang pertama tentunya runtut atau urut. Kalau itu urutan waktu, ya, umpamanya kemarin, sekarang, besok. Kalau itu urutan angka, dari angka terkecil ke angka terbesar atau sebaliknya. Kalau itu huruf, ya A sampai Z atau sebaliknya. Kemudian hasil tulisan itu ya ketemu nalar, bisa dinalar, logis. Yang tidak kalah penting bahwa kita membuat parafrase maupun ganjaran itu tidak merubah di makna atau isi. Berikutnya yang kelima adalah ejaan atau tata tulis. Ini juga penting, terlebih di dalam bahasa Jawa, baik dalam parafrase maupun ganjaran. Sebagai contoh, karena kita sering melihat tulisan-tulisan yang masih kurang pas di dalam ejaan, khususnya dalam ejaan bahasa Jawa. Kita kenal suara atau fonem dalam bahasa Jawa itu antara A dan O
sehingga suaranya menjadi O. Nah, ini contoh puncu. Tulisannya kanca, membacanya konco. Koncoku, tulisannya kancaku, membacanya juga kancaku. Ya, karena dalam bahasa Jawa katanya sudah mendapatkan imbuhan itu jawabannya berubah. Contohnya ini, ya, itu bisa kita ucapkan umpamanya konco kancaku. Ya, misalkan di dalam duplikasi atau perulangan dengan tentara sekali, konco kancaku, tidak puncuku, ya. Jadi konco kancaku. Yang kedua ada podo, tulisannya pada dibaca podo. Uju gelu, tulisannya aja gela dibaca ojo gelu. Gone aku, maksudnya gonku, tulisannya juga masih sama, dan lain sebagainya. Berikutnya yang keenam adalah layout atau tampilan. Di dalam menulis parafrase maupun ganjaran itu ditata dengan rapi, indah. Nah, ini contoh teks tembang kita ambilkan dari surat Widatama ujung, ditulis dalam bentuk puisi, karena tembang itu memang puisi. Ya, tembang terikat oleh metrum, baik itu betrong, huruf bilangan maupun huruf lagu. Kemudian di sana sudah ada yang dibuat dalam gancara maupun parafrase bahasa Indonesia seperti ini. Ditulis bentuknya paragraf atau alinea. Jadi intinya kita membuat parafrase atau gancara itu intinya adalah membuat bentuk puisi menjadi karangan bebas dalam bentuk paragraf atau alinea. Berikutnya kita berikan contoh untuk ganjaran dalam bahasa Jawa. Ini bahasa puisi, masih tembang, kemudian dibuat dalam bentuk paragraf atau parafrase. Jadi seperti ini, ya. Jadi dari bahasa puisi, dari bentuk puisi dibuat paragraf atau alinea. Dari bahasa puisi dibentuk menjadi bahasa karangan bebas atau prosa. Jadi ada dua. Yang pertama mengubah bentuk puisi menjadi bentuk prosa, yang kedua bahasa puisi diubah menjadi bahasa prosa. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita membuat parafrase dari tembang Pucung dari surat Widatama. Sekarang kita akan mengubah teks tembang Pucung ini ke dalam parafrase dalam bahasa Jawa. Jadi kita akan mengubah bentuk tulisan puisi menjadi bentuk tulisan menggunakan paragraf atau alinea. Yang kedua, kita akan mengubah bahasa puisi ini menjadi bahasa prosa atau karangan. Maka bisa kita lihat di sini, kita bisa melihat kalimat intinya. Dalam parafrase itu ada kalimat intinya. Lebih ringkas dibandingkan dengan ganjaran. Jadi kalau kita lihat kalimat intinya adalah wong kang wis seneng lagu prihatin. Sedangkan kalimat lainnya adalah kalimat terakhir. Dan yang terakhir yaitu kreatif dan inovasi, tapi menghindari dari copy paste apa adanya. Jadi ketika kita membuat parafrase, kita perlu isi yang banyak, kosakata yang banyak, juga mengerti tentang bagaimana struktur kata, struktur kalimat, dan struktur alinea. Karena pada dasarnya kita menulis parafrase adalah menulis dari bentuk puisi dijadikan bentuk prosa atau karangan bebas yang kita sebut dengan parafrase. Demikian pemirsa,
pembahasan kita kali ini semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.